Pengawas Tahun Buku 2024, pembacaan Rencana Kerja dan RAPBK Tahun Buku 2025, pembacaan hasil keputusan pra-RAT Tahun Buku 2024. Selanjutnya yaitu pandangan umum atau tanya jawab. Yang selanjutnya pengesahan dan penetapan hasil keputusan pra-RAT Tahun Buku 2024. Acara puncak yaitu pelantikan pengurus masa bakti Tahun Buku 2025 sampai dengan 2029, doa dan penutup. Sekian rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Mariati. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi sallimna wa sallim dinana. Ya sallimna wa sallim kilana. Ya Rabbi sallimna wa sallim ikhwana lid-dini wa surna ala wasallim dinana. Salatullah salamullah ala rasulillah.
Terima kasih kepada Ibu Mariati yang telah membacakan ayat suci Al-Quran sekaligus telah memimpin sholawat. Semoga dengan membacakan ayat suci Al-Quran ini kita semua mendapatkan keberkahan dan diberikan kelancaran dalam menjalani acara ini sehingga selesai. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh anggota dimohon untuk berdiri serta Terima kasih untuk para peserta, dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu laporan panitia penyelenggara RAT yang akan disampaikan oleh Bapak Didin. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di Gedung Serbaguna Kopaswado dalam rangka melaksanakan RAT tahun buku 2024. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, sehat lahir maupun sehat batin, dan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, Ketua Dekopinda Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, unsur Muspika Kecamatan Wado atau yang mewakili, Koordinator Pasar Wado,
Kepala Desa Wado atau yang mewakili, Kepala Bank BRI Unit Wado, rekan-rekan pengurus Kopas Wado, rekan-rekan Badan Pengawas Kopas Wado, rekan-rekan perwakilan anggota tim RAT serta peserta anggota rapat tahun buku 2024 yang saya banggakan. Saya mengucapkan selamat datang dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu yang berkenan hadir pada acara ini. Semoga langkah niat baik Bapak, Ibu dijadikan pahala dan amal ibadah. Amin ya robbal alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus, badan pengawas, dan perwakilan anggota yang telah bekerja sama atas terlaksananya kegiatan ini. Semoga kerjasama kita dapat mensukseskan acara rapat anggota tahunan ini. Dan ini akan menjadi bukti bahwa kita anggota yang mengedepankan rasa kekeluargaan. Tujuan adanya acara ini adalah untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja pengurus dan badan pengawas Kopas Wado untuk tahun buku 2024. Hadirin sekalian, harapan kami dengan diadakannya acara ini adalah untuk menambah rasa percaya kita terhadap Koperasi Konsumen Pasar Wado dan sebagai ajang silaturahmi antara pengurus, pengawas, serta anggota koperasi ataupun pihak lain yang terlibat dalam acara yang akan berlangsung ini. Semoga kita semua dapat bekerja sama dengan baik. Saya atas nama panitia mohon maaf, tentunya masih banyak kekurangan dalam hal apapun, wabil khusus dari tim persiapan, tempat dan segi hidangan yang kami sajikan kurang berkenan dan memadai. Itu dijadikan bahan evaluasi untuk acara kegiatan yang akan mendatang. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Apabila terdapat penyampaian kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun bahasa tubuh kami yang kurang santun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan laporannya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ketua Koperasi Pasar Wado. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Nabil Sayyidina ajma'in. Amma ba'du. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang telah diberikan
yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang yang kami hormati, Ketua Dekopinda Kabupaten Sumedang yang kami hormati, unsur BPK Kecamatan Wado yang kami hormati, Koordinator Pasar Wado yang kami hormati, Kepala Desa Wado atau yang mewakilinya yang kami hormati, rekan-rekan pengurus Kopas Wado, rekan-rekan Badan Pengawas Kopas Wado, perwakilan anggota panitia RAT yang kami hormati, panitia rapat anggota tahun buku 2024 yang kami hormati. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia pelaksanaan rapat anggota tahunan yang telah melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya sebagai pengurus tentunya selaku berusaha menjalankan tugas-tugas yang diemban oleh saya untuk dapat memajukan koperasi Wado ini dengan baik dan penuh amanah sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang diamanahkan kepada kami selama 1 tahun, kami selaku pengurus telah membuat laporan pertanggungjawaban tahun buku 2024 yang telah menyusun dengan rencana anggaran pendapatan belanja koperasi untuk tahun berikutnya. Tidak lupa saya memohon maaf apabila dalam menjalankan tugas terdapat banyak kekurangan. Semoga di masa pemulihan setelah pandemi ini kita semua dapat menstabilkan kembali perekonomian yang kita jalani. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran yang sifatnya membangun demi kemajuan koperasi yang kita cintai ini dapat disampaikan baik secara lisan maupun tulisan, bisa langsung maupun kepada perwakilan. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada ucap kata yang kurang berkenan. Semoga Kopas Wado menjadi lembaga ekonomi masyarakat terdepan yang bermanfaat dan bermaslahat bagi anggota khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Koperasi yang telah memberikan sambutan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Badan Pengawas Koperasi Pasar Wado. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi KKP Kabupaten Sumedang atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Sumedang, yang saya hormati unsur Muspika Kecamatan Wado atau yang mewakili, yang saya hormati Koordinator Pasar Wado, yang saya hormati Kepala Desa Wado atau yang mewakili, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Kopas Wado serta rekan-rekan Badan Pengawas Kopas Wado,
serta perwakilan dan panitia RAT ini. Yang saya hormati pula para tamu undangan yang bisa hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati peserta rapat anggota tahunan yang saya banggakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan perwakilan anggota panitia RAT yang telah dapat melaksanakan kegiatan RAT tahun buku 2024. Kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada para anggota serta tamu undangan yang telah hadir pada acara rapat anggota Kopaswado. Ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para anggota yang telah mempercayakan saya dan rekan-rekan sebagai badan pengawas di Kopaswado ini. Keempat, sebagai badan pengawas tentunya saya bertugas mengacu kepada job description yang ada, yang diantaranya mengontrol kinerja pengurus, karyawan agar selalu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Melakukan fungsi kontrol dengan melakukan cash of name, stock of name, persediaan barang dagangan, mendata, menginventarisasi peak aset yang dilakukan baik secara spontan maupun berkala. Kelima, setelah saya melakukan kajian dan analisis, saya memutuskan akhirnya seluruh tim badan pengawas mengambil kesepakatan kinerja pengurus tahun 2024 dapat dipertanggungjawabkan. Keenam, saran dan pendapat. Mudah-mudahan Kopaswado lebih meningkat baik dari segi pendapatan SAU maupun kesejahteraan anggota di masa pemilihan ini. Harapan saya semoga Kopaswado menjadi Kopas yang berprestasi. Demikian sambutan dari saya selaku Ketua Badan Pengawas Kopaswado. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Badan Pengawas yang telah memberikan sambutan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu sambutan dari Muspika Kecamatan Wadok. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM, yang kami hormati Ketua Dekopinda, yang kami hormati seluruh Dewan Pengurus Koperasi Pasar Wado beserta Dewan Pengawas, yang kami hormati Kepala Desa Wado dan atau yang mewakili, yang kami hormati Koordinator Pasar Wado, yang kami hormati Kepala Bank BRI dan atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh tamu undangan dan Bapak Ibu seluruh tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada hari ini kita dapat kembali berkumpul bertatap muka dalam rangka rapat anggota tahunan tahun buku 2024 Koperasi Pedagang Pasar Wado. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mohon maaf bahwasanya pada hari ini Pak Camat tidak bisa hadir di tengah-tengah kita dikarenakan beliau ada acara yang tidak bisa diwakilkan, dan beliau berpesan mohon maaf kepada semuanya kalau Pak Camat tidak, terutama juga kepada pengurus, mohon maaf Pak Camat tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya izinkan saya mengucapkan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Koperasi Pasar Wado yang telah mendedikasikan dirinya di dalam mengembangkan Pasar Wado ini. Dan berkembangnya Pasar Wado ini, Bapak Ibu, itu sebetulnya juga terletak pada ketaatan Bapak Ibu sebagai anggota, yang tentunya di sini juga pengurus sangat berperan dan juga dewan pengawas tentunya, ya. Jadi suatu koperasi tanpa ada yang tiga itu barangkali tanpa ada anggota, tanpa ada pengurus dan sebagainya itu tidak akan berjalan. Nah, seperti juga kita ketahui Bapak Ibu, berkembangnya koperasi itu sangat tergantung juga pada anggota, ya. Dengan banyaknya anggota yang menabung, tentunya koperasi juga akan, tapi bukan hanya tentang menabung Bapak Ibu. Ternyata kalau anggota banyak yang meminjam, di situ juga koperasi berpeluang untuk lebih berkembang. Kalau anggota koperasinya hare-hare gitu ya, dikarenakan misal ada kalau minjam keluar itu lebih menjanjikan, bunganya lebih rendah dari koperasi misal gitu ya, sehingga memilih pilihan yang tadi, ya. Jadi mengabaikan koperasi, padahal ya koperasi ini bisa berkembang kalau Bapak Ibu itu mau meminjam koperasi. SHU yang Bapak Ibu dapatkan hari ini diantaranya itu adalah jasa dari pinjaman Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kalau misalnya koperasi tersebut juga bergerak di bidang lain, bukan hanya simpan pinjam, maksudnya di sini seperti ada minimarket gitu ya, atau apapun itu. Nah, Bapak Ibu harusnya itu berusaha belanja itu ke sana, ke koperasi ini gitu, tidak keluar. Ya maksudnya tadi supaya koperasi ini terus berkembang dan Bapak Ibu tentunya akan mendapatkan SAO yang lebih besar lagi. Sebagai anggota suatu koperasi, maksud saya, lebih besar kita meminjam, maka jasa yang kita dapatkan pun akan lebih besar. Nah, itu satu keuntungan kan Bapak Ibu. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, juga selain itu bahwa koperasi ini merupakan salah satu pilar dalam pembangunan ekonomi. Terutama di sini ekonomi masyarakat ya. Koperasi memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat di sekitar. Nah, oleh karena itu kami sangat berharap kepada semuanya, kepada pengurus dan semuanya anggota ya, mohon bahwa agar koperasi ini bisa terus berkembang lebih pesat lagi untuk menyokong ekonomi di masyarakat Kecamatan Wado. Seperti ketahui, amin ya, seperti ketahui Bapak Ibu bahwa untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya di Kecamatan Wado, ya diantaranya kita memang harus bahu-membahu. Hal ini tidak bisa diselesaikan oleh sendiri. Dan mohon untuk diketahui juga bersama bahwa angka kemiskinan di Kecamatan Wado itu Bapak Ibu masih tinggi. Masih tinggi. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk bisa menyelesaikan. Bagaimana supaya kakak miskin ini bisa mandiri, bisa mendapatkan penghasilan sendiri tentunya dan tidak lagi tergantung kepada bantuan pemerintah. Nah, koperasi ini adalah salah satunya. Dengan berkembangnya koperasi, ya pemberdayaan masyarakat juga akan lebih berkembang tentunya, dan juga diusahakan dengan koperasi ini nanti UMKM kecil itu bisa lebih berkembang. Itu
barangkali yang bisa sampaikan tidak banyak yang disampaikan karena pastinya masih banyak lagi narasumber yang harus menyampaikan pesan-pesan dan juga nanti evaluasi dari Ketua Depkopimda. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kami sebagai kecamatan juga mohon ada titipan juga Pak Camat, jaga kesehatan karena kita di musim hujan, ya, tingkatkan imunitas kita dengan tentunya makan bergizi dan cukup istirahat. Dan satu lagi untuk pencegahan bencana, karena Kecamatan Wado itu termasuk kecamatan yang rawan bencana, diantaranya banjir dan juga longsor Bapak Ibu. Nah, untuk penanganan bencana banjir sendiri mohon kepada semuanya, ini bukan hanya berlaku untuk aparat desa, mohon semuanya untuk memperhatikan saluran airnya, karena itu yang menyebabkan banjir diantaranya. Yang paling banyak menyebabkan banjir memang itu tersumbatnya saluran air. Itu air tidak bisa lagi tertampung di dalam saluran, dia akan meluap dan akhirnya akan menjadi banjir, dan yang dirugikan adalah kita semua. Jadi di musim penghujan ini kami mengajak semuanya bersama-sama, yuk kita menjaga lingkungan kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Dekopimda Kabupaten Sumedang. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sholatu wassalamu anbiya musali wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Robi sohri sodri wa isri amri subhanakan tolohu la ilaha anta rahman rahim subhanakan tolohu la ilaha anta muhan aziz subhanakan tolohu la ilaha musyarraf hakim subhanakan tolohu la ilaha dohir wal wakin subhanakan tolohu la ilaha lam jalid walam julad walam yakulahu wana hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa liman nasir la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan Usian Kabupaten Sumedang, yang terhormat Ibu Kepala Bidang Koperasi yang saya hormati, yang terhormat Ibu dari perwakilan Kecamatan Wado yang saya hormati, yang terhormat Bapak Koordinator Pasar Wado, yang terhormat pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Pasar Wado, yang terhormat Bapak perwakilan dari BRI Kecamatan Wado, yang terhormat Bapak Kepala Desa Wado, dan juga tamu undangan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang lebih utama adalah Bapak Ibu semuanya selaku anggota sekaligus pemilik dan pengguna jasa Koperasi Konsumen Pasar Wado yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di hari ini kita telah bisa bertemu, bersua pandang, bersilaturahmi dalam rangka pelaksanaan rapat anggota tahunan untuk Koperasi Konsumen Pasar Wado dalam tahun buku 2024.
Sudah barang tentu sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada Habibana Nabi Allah Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, sampai kepada kita sekalian yang selalu senantiasa taat atas kewajibannya. Mudah-mudahan bertemunya kita pada hari ini untuk memusyawarahkan perkembangan koperasi yang kita cintai ini, mudah-mudahan dicatat menjadikan amal baik dan merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu yang saya hormati, saya dari Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Sumedang mengucapkan terima kasih, apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus pengawas dan juga perwakilan anggota serta seluruh anggota yang mana telah bisa melaksanakan rapat anggota tahunan tepat pada waktunya. Ini mencerminkan dan mewujudkan bahwa Koperasi Konsumen Pasar Wado sehat baik di bidang aspek kelembagaan, usaha maupun di bidang permodalan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita melaksanakan rapat anggota tahunan yang merupakan alat kelengkapan organisasi koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun Bunda, yaitu di samping pengurus dan pengawas. Adapun rapat anggota tahunan adalah termaktub di dalam bab 6 pasal 22 sampai 28. Yang diantaranya adalah pasal 22. Rapat anggota tahunan adalah merupakan kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berkoperasi. Dan juga ayat 2-nya itu adalah rapat anggota tahunan dihadiri oleh anggota. Adapun pasal 23, rapat anggota tahunan menetapkan dan mengesahkan anggaran dasar. Jadi terlebih dahulu nanti acara pokok harus menetapkan dulu anggaran dasar. Sebab nanti apabila ada perdebatan antara anggota dengan pengurus, maka yang menengahinya itu adalah anggaran dasar. Bab berapa, pasal berapa yang diperdebatkan tinggal dibacakan. Yang selanjutnya adalah menetapkan, mengesahkan rancangan rencana kerja dan RPBK. Sebab yang disajikan oleh pengurus itu adalah baru rancangan. Yang selanjutnya adalah menetapkan dan mengesahkan pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dan juga menetapkan dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus, menetapkan dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengawas, dan juga menetapkan dan mengesahkan pembagian sisa usaha, dan juga menetapkan dan mengesahkan hal-hal yang lain yang dianggap perlu untuk kemajuan koperasi tapi tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Yang selanjutnya pasal 24-nya bahwa rapat anggota tahunan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila manakala tidak bisa dilaksanakan secara musyawarah, maka suara terbanyak yang menentukan. Yang selanjutnya bahwa pasal 25 rapat anggota tahunan minta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam rangka pengelolaan koperasi. Pasal 26-nya yaitu rapat anggota tahunan paling lambat dilaksanakan 6 bulan setelah tutup buku, tapi lebih cepat lebih baik. Alhamdulillah pada bulan pertama tahun 2005 kita sudah bisa melaksanakan. Yang selanjutnya bahwa rapat anggota tahunan bisa dilaksanakan lebih dari satu kali dalam setahun apabila biaya memadai dan diperlukan. Tapi kalau seandainya di dalam pasal 27 termaktub bahwa di samping dilaksanakan rapat anggota tahunan, manakala ada keputusan yang segera diputuskan,
maka bisa dilaksanakan rapat anggota luar biasa yang kewenangannya itu adalah rapat anggota, dan pasal 28-nya itu pelaksanaan rapat anggota tahunan diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang selanjutnya Bapak Ibu semuanya, oleh karena itu kami berharap kepada seluruh anggota untuk bisa mengevaluasi hasil kerja pengurus dan pengawas. Namun demikian, untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan tahun 2024 pada tanggal 13 Januari tahun 2025, kita terlebih dahulu telah melaksanakan pra-RAT. Sudah barang tentu ini adalah acara puncak pelaksanaan rapat anggota tahunan, tinggal mengesahkan dan menetapkan hasil keputusan pra-RAT. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ada pandangan umum apabila Bapak Ibu ingin menyampaikan hal-hal untuk perkembangan koperasi yang kita cintai, tidak menutup kemungkinan. Silahkan, karena unsur rapat anggota tahunan adalah menganut demokrasi. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap Bapak Ibu semuanya dalam rangka acara rapat anggota tahunan ini ikut berperan serta, terutama untuk bisa membantu, mengikuti dan memberikan saran pendapat untuk maju koperasi melalui pembahasan rencana kerja dan RAPBK, untuk agar koperasi yang kita cintai ini bisa melaksanakan tujuan koperasi sesuai dengan Undang-Undang 05 tahun 92, yaitu untuk bisa mensejahterakan anggota khususnya, masyarakat pada umumnya, serta ikut membantu tatanan perekonomian nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Adapun Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang kami sampaikan agar koperasi yang kita cintai ini bisa melaksanakan tujuan koperasi sesuai dengan Undang-Undang 2592. Yang pertama, semua elemen yang ada di koperasi harus memaknai dan bisa mengimplementasikan tentang jati diri koperasi, ideologi koperasi, nilai-nilai koperasi, dan prinsip-prinsip koperasi. Adapun jati diri koperasi adalah prinsip-prinsip dan nilai koperasi yang dikehendaki oleh anggota koperasi maupun masyarakat koperasi yang mencerminkan ideologi koperasi. Adapun ideologi koperasi adalah bentuk-bentuk keyakinan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan prinsip koperasi. Adapun nilai-nilai koperasi adalah yang pertama, menolong diri sendiri. Bapak, Ibu semuanya manakala masuk menjadi anggota koperasi menyimpan simpanan pokok dan dilanjutkan setiap bulan membayar simpanan wajib. Sudah terkumpul uangnya dipinjam oleh Bapak Ibu sendiri, berarti menolong diri sendiri. Yang kedua, bertanggung jawab sendiri. Mohon maaf, apabila sudah diberi pinjaman oleh koperasi, harus membayar kewajiban tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Yang ketiga adalah demokrasi. Hari ini rapat anggota tahunan bentuk dilaksanakan demokrasi di Koperasi Konsumen Pasar Wado. Jadi pengurus tidak bisa melaksanakan kewenangan atau pengelolaan koperasi tanpa persetujuan rencana kerja dan RPBK yang disepakati pada rapat anggota pada hari ini. Yang selanjutnya adalah sosial. Jadi dan berkeadilan. Jadi dalam pembagian SAU harus adil dan seimbang sesuai dengan simpanan dan jasa yang diberikan masing-masing anggota kepada koperasi. Yang selanjutnya adalah kesetiakawanan. Bapak, Ibu di Kopas Wado, kami percaya banyak anggota yang sudah cukup perekonomian di keluarganya. Mungkin menyimpan terus-terusan tapi tidak meminjam. Tapi uang Bapak Ibu semuanya dipinjam oleh rekan-rekan yang lain untuk biaya dagang, urus anak sekolah, membangun rumah.
Itu berarti punya nilai kesetiakawanan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami berharap bahwa karena core bisnis usaha kita itu simpan pinjam, walaupun jenis koperasinya konsumen, tapi yang core bisnisnya itu adalah kegiatan usaha simpan pinjam. Adapun kegiatan simpan pinjam satu-satunya usaha yang diatur oleh peraturan pemerintah, yaitu PP nomor 9 tahun 95 dan juga peraturan Menteri Koperasi nomor 8 tahun 2013, dan dilanjutkan dengan peraturan-peraturan yang lain yang menyangkut tentang pengelolaan kegiatan simpan pinjam. Kami berharap kepada seluruh anggota dan juga kepada terutama pengurus harus bisa memaknai tentang pengaturan-pengaturan tentang kegiatan simpan pinjam, karena simpan pinjam itu bukan hanya dilaksanakan aturannya oleh pengurus, tapi seluruh anggota juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada yang mengatur kegiatan simpan pinjam. Yang pertama adalah pengaturan tentang kualitas aktiva produktif. Adapun dalam Kasipa modal operasi itu ada kewajiban lansar. Ada di antaranya di sini itu simpanan sukarela, ada dana zakat, ada dana SAU. Karena di sini itu biaya SAU juga udah dicadangkan, dan juga untuk zakat juga dicadangkan di sini. Tapi tidak mempunyai hutang kepada lembaga keuangan yang lain. Kita murni dibiayai oleh anggota. Ada modal sendiri, yaitu simpanan pokok wajib yang berasal dari anggota. Berapa jumlahnya? Hutang biaya modal tersebut itu ada di mana? Bapak baca di selah aktiva. Ada di aktiva lancar, di kas berapa, di bank berapa, di tagihan atau piutang berapa, di harta tetap berapa. Ini bangunan aja kita punya 3-4 bangunan dengan gori ini. Ada sawah juga, luar biasa. Bapak analisa, Ibu, besar aktiva atau pasifa? Tapi alhamdulillah di koperasi kita itu besar aktiva, sehingga SAU juga sampai dengan 420 juta, luar biasa. Jarang terjadi di koperasi yang tepuk tangan Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah harus pengaturan tentang manajemen pengelolaan. Harus memiliki perencanaan, harus memiliki pengorganisasian yang jelas, job description yang jelas, harus memiliki pengarahan dari top management sampai low management. Semua itu harus sama, harus sekata. Jangan sampai anggota ingin mendapatkan informasi kata ketua A, yang lainnya B. Insya Allah nanti anggota tidak merasa nyaman. Harus ada pengarahan dari pimpinan sampai dengan karyawan. Yang selanjutnya adalah pengkoordinasian, koordinasi internal antara pengurus dengan pengurus, pengurus dengan pengawas, pengurus dengan koordinator. Karena di sini ada koordinator, ada koordinasi eksternal dengan Bapak Kepala Dinas Koperasi, dengan pihak kecamatan, dengan kami pihak Dekopin. Jangan sampai ada masalah akhirnya saja bom waktu. Awalnya tidak dikasih tahu, harus ada koordinasi internal dan eksternal supaya namanya lembaga keuangan pasti masalah ada. Nanti kalau seandainya semua membantu, insya Allah tidak akan ada bom waktu. Yang selanjutnya adalah pengendalian pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawasan internal. Tapi mohon maaf, manakala asetnya kita sudah besar, mohon manakala ada pergantian pengurus, mohon kiranya ada pemeriksaan dari akuntan publik supaya anggota merasa nyaman. Jangan tiap tahun, setiap 5 tahun sekali pergantian pengurus. Mohon kiranya nanti ke depan harus diperiksa oleh akuntan publik. Memang aturannya harus begitu.
Yang selanjutnya, Bapak Ibu semuanya, apa yang kami sampaikan terutama mengenai dampak dan manfaat ini sangat luar biasa Pak Kadis, bahwa di koperasi kita ini ada zakat yang dibagikan kepada masyarakat dan internal anggota itu tiap tahun hampir 67 juta. 67 juta disisihkan untuk zakat, ya. Sungguh luar biasa. Yang melalui UPJ dan sebagian untuk anggota. Yang selanjutnya, bahwa koperasi itu harus memiliki pengaturan tentang likuiditas. Ini yang tidak bisa terjaga di koperasi yang lain. Menurut sistem akuntansi koperasi, dari aset yang tersedia di sini itu 5 miliar lebih asetnya. 10% harus tersedia dalam kas dan bank, karena koperasi setiap saat ada kewajiban yang harus dikeluarkan. Contoh soal manakala anggota ada yang meninggal dunia atau ingin keluar karena mungkin sakit dan lain sebagainya, pada waktu itu juga menyatakan keluar, hak-haknya itu harus dikembalikan segera oleh koperasi, jangan sampai ditangguhkan bulan yang lain. Tapi alhamdulillah di koperasi ini tersedia. Yang selanjutnya adalah harus mempunyai pengaturan daya saing, karena kita tidak pungkiri banyak anggota-anggota kita difasilitasi oleh lembaga keuangan lain. Supaya anggota tidak mendoakan hati, makanya koperasi harus memiliki daya saing, mengatasi persaingan. Tapi saya yakin di sini itu anggota itu berapa tahun sekali ya ada karya wisata, ada THR tiap bulan, betul? Per tahun ya, THR tiap tahun, ada kejahatan-kejahatan yang lain. Itu suatu bukti pengurus sudah melaksanakan strategi atas mengatasi persaingan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang selanjutnya sedikit kami akan memaparkan tentang apa yang kami sampaikan tadi, menyatakan bahwa koperasi Kopaswado sehat baik di bidang aspek kelembagaan, usaha permodalan. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang kami sampaikan, ya. Jadi sedikit bahwa untuk koperasi konsumen Pasar Wado, untuk modal sendiri yang berasal dari Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan bahwa tahun yang lalu ada 3,1 miliar lebih, sekarang mencapai 3,2 miliar lebih. Dari simpanan pokok, wajib, cadangan, dan SAU belum dibagikan. Ada kenaikan 78 juta 982 sekitar 2,40%. Di koperasi yang lain modal sendiri menurun, karena diantaranya banyak anggota yang keluar, tapi di sini meningkat, alhamdulillah. Untuk kewajiban lancar, hutang lancar, kita tidak mempunyai hutang kepada lembaga lain, tapi hutang juga kepada anggota, karena di sini anggota menyimpan simpanan sukarela sampai 3,2 miliar, dan juga hutang kepada zakat yang akan dibagikan nanti pada bulan bertepatan dengan setelah hari raya gitu ya. Ini 67 juta udah disediakan oleh koperasi, dan juga biaya RAT juga tidak masuk biaya karena sudah dijalankan mencapai 40 juta. Jadi hutang itu hutang kepada anggota, tidak hutang kepada lembaga keuangan lain. Yang selanjutnya SAU, Bapak Ibu semuanya, tahun yang lalu 419 juta, sekarang itu mencapai 420 juta. Ada kenaikan 352 dalam sekitar 0,8%. Padahal yang tercatat dalam buku itu adalah nanti yang akan dibagikan. Ada SAU yang telah dibagikan, dinikmati oleh Bapak Ibu semuanya. THR ya. Ini jumlahnya 177.500.000 tahun yang lalu. Betul, terima ya. Dan juga
ada biaya AT 40 juta. Itu juga akan dinikmati oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau dijumlahkan semuanya SAU itu bukan 420 juta, tapi 472 juta 796.550. Sungguh luar biasa. Adapun kekayaan koperasi kita tahun 2023 kita mencapai 5,5 miliar lebih. Untuk tahun 2024 kita mencapai 5,7 miliar. Ada kenaikan 148.017.460, 2,65%. Alhamdulillah. Adapun yang membanggakan kami adalah perbandingan antara modal sendiri dengan total aset kita mencapai 56,66%. Padahal menurut sistem akuntansi koperasi batas minimal yang dikatakan baik adalah 20%. Kita mencapai 56,66%. Dalam artian koperasi kita dibiayai oleh Bapak Ibu semuanya mulai simpanan pokok wajib mencapai 56,64%. Adapun yang 44% itu adalah hutang kepada simpanan sukarela dan dana-dana itu yang berasal dari anggota dan akan diperuntukkan untuk anggota. Yang selanjutnya bahwa di sebelah aktiva Bapak Ibu semuanya kita mempunyai aktiva lancar, yaitu aktiva yang setiap saat bisa diuangkan, kas, bank, piutang dan persediaan. Kita mencapai 5,3 miliar, yang tahun yang lalu 5,1 miliar, ada kenaikan 178 juta lebih, mencapai 3,45%. Adapun aktiva tetap kita ada penurunan karena alhamdulillah kalau aktiva tetap menurun baik karena disusutkan. Jadi nilai bukunya disusutkan. Jadi kita disusutkan mencapai 178 juta lebih. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun perbandingan aktiva lancar dengan total aset kita mencapai 93,32%. Jadi dengan artian total aset seluruh kekayaan koperasi kita itu berada 93% di aktiva lancar, ada di kas, bank dan piutang. Adapun yang 6,37 itu adalah ada aktiva tetap, ada di tanah, ada di sawah, ada di kantor baru, kantor lama dan gor. Luar biasa. Aktiva tetapnya itu hampir 5 item. Ada tanah 145.500.000, sawah 38.400.000, ada kantor baru 326 juta lebih, kantor lama 96 juta lebih, dan gor ini adalah 229 juta. Sungguh luar biasa. Adapun kesimpulan dari laporan keuangan atau analisanya bahwa aspek produktivitasnya kita mempunyai likuiditas berbandingan antara aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancar kita mencapai 215,34%. Dalam artian koperasi kita mampu mengembalikan hutang jangka pendek 2,15 kali. Dan juga untuk solvabilitas kemampuan koperasi untuk membayar seluruh hutang yang perbandingannya total aset dibandingkan dengan semua hutang kita mencapai 230,7%. Dalam artian kita bisa mengembalikan seluruh hutang 2,3 kali. Sungguh luar biasa. Dan rentabilitasnya juga sungguh luar biasa. Perbandingan SAU dengan modal sendiri kita mencapai 12,9%. Hampir 1% lebih kita bisa memberikan keuntungan tiap bulan kepada anggota. Yang selanjutnya aspek probabilitas perbandingan antara SAU dengan pendapat kotor yang menurut sistem akuntansi 10% juga sudah bagus, kita mencapai 53,19%. Sungguh luar biasa. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Itulah gambaran perjalanan koperasi kita, dan untuk itu kami dari Dekopinda mengucapkan terima kasih atas pengelolaan yang didapat. Sungguh luar biasa. Tidak semua koperasi bisa seperti ini. Tidak semua koperasi bisa seperti ini.
Kami bangga terhadap Koperasi Konsumen Pasar Wado, kami bangga terhadap pengurus pengawas, kami bangga terhadap koordinator anggota atau tim 11, dan juga kami bangga terhadap seluruh anggota. Tidak akan Koperasi Kopas Wado seperti ini tanpa peran serta seluruh anggota. Tanpa peran serta seluruh anggota. Sungguh luar biasa. Dan kami berharap mudah-mudahan Koperasi Konsumen Pasar Wado bisa menjelma menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri, profesional, dan berdaya saing, dan bisa mensejahterakan para anggotanya dan bisa memberikan pelayanan yang prima terhadap para anggotanya. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat melaksanakan rapat anggota tahunan dan mudah-mudahan bisa mengambil keputusan-keputusan yang bermanfaat untuk seluruh anggota. Dan mohon maaf kami sampaikan bahwa karena kita itu sudah dilaksanakan pra-RAT, maka hari ini acara puncak itu adalah ikonnya itu menetapkan dan mengesahkan hasil keputusan pra-RAT. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan rasa wujud dan terima kasih kami terhadap pengelolaan Kopas Wado, kami dengan segala hormat kepada pengurus untuk bisa menerima piagam penghargaan pelaksanaan rapat anggota tepat waktu dari Dekopinda Kabupaten Sumedang. Mohon kepada pengurus, semuanya pengurus dan pengawas juga boleh ke depan, karena ini adalah keberhasilan yang dilaksanakan oleh pengurus dan pengawas. Enggak, Bapak Yud. Terima kasih kepada Ketua Dekopinda yang telah menyampaikan sambutannya dan apresiasi penghargaan dari Dekopinda Kabupaten Sumedang dan Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dinas Koperasi DKPP Kabupaten Sumedang. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangatnya anjing kami. Sampurasun. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dekopinda Kabupaten Sumedang, yang saya hormati rekan saya dari bidang koperasi, Bu Kabid Koperasi beserta penyuluh koperasi Pak Aris,
Kemudian unsur Porkopimcam hadir Pak Dan Ramil, kemudian Bu Sekcam. Yang saya hormati dari BRI ya, Pak Kapolsek yang saya hormati, kemudian dari Bank BRI, K-Unit atau yang mewakili, kemudian Kepala Desa Wado, pengurus dan pengawas Koperasi Pedagang Pasar Wado beserta jajaran, Bapak Ibu anggota koperasi beserta hadirin yang hadir saat ini, peserta RAT yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang selalu taat dan patuh kepada ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, laporan pertanggungjawaban tadi sudah dikupas secara detail oleh Pak Ketua Dekopinda. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus dan pengawas beserta Bapak Ibu anggota koperasi pedagang Pasar Wado yang telah dan akan melaksanakan RAT alhamdulillah tepat waktu tanggal 20 ini adalah di catatan kami yang ke-11. Kita ada 700 lebih ya Bu Kabid ya, 769 koperasi, dan sampai tanggal 20 ini baru 11 yang melaksanakan RAT. Untuk itu saya ucapkan apresiasi kepada Koperasi Pedagang Pasar Wado yang hari ini melaksanakan RAT. Tentu ini sebagai suatu bentuk pelaksanaan aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi dan bentuk pertanggungjawaban integritas pengurus dan pengawas yang akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sekaligus nanti akan menyusun rencana program kerja untuk tahun 2025 ini. Untuk itu mari kita aplaus dan tepuk tangan kepada pengurus dan pengawas. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa dari hasil laporan yang disampaikan, termasuk disampaikan juga oleh Pak Ketua Dekopinda, ada aset, salah satunya sawah dan bangunan. Harta tetap itu agar kedepannya kalau belum bersertifikat untuk segera disertifikatkan sehingga ada alas hak bukti yang kuat. Kalau ada apapun pada saat sudah disertifikatkan maka ini akan memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak akan disalahgunakan. Karena biasanya begitu ganti kepengurusan sekian lama tidak terperhatikan, biasanya itu terlupakan yang pada akhirnya susah untuk menelusurinya. Yang ketiga, tadi sampaikan oleh Pak Ketua Dekopinda bahwa jenis koperasinya adalah koperasi konsumen. Salah satu unit usahanya yaitu usaha simpan pinjam. Dan sudah dinyatakan bahwa sesuai dengan Setdikler penyataan yang disampaikan oleh koperasi yaitu koperasi closed loop. Terang ke Bapak Ibu koperasi closed loop? Terang ke? Saya akan sampaikan. Ada jenis usaha simpan pinjam, closed loop dan open loop. Kalau closed loop, koperasi hanya akan memberikan pembiayaan yaitu khusus kepada para anggotanya saja. Tidak boleh melakukan pembiayaan keluar anggotanya.
pada saat koperasi ini memberikan pembiayaan keluar anggotanya, maka akan dinyatakan sebagai koperasi open loop, walaupun ada beberapa indikator, bukan hanya itu saja, dari kelembagaannya, pola usahanya, itu dari segi keanggotaannya. Kalau menyatakan diri sebagai koperasi simpan pinjam yang open loop, pengawasannya yaitu oleh OJK, seperti halnya Bank BRI, karena melakukan pembiayaan keluar dari yang kalau di kita yaitu keluar dari anggotanya, bisa membiayai siapa aja gitu. Ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, manakala kita memberikan pembiayaan keluar anggota, kalau terjadi lancar karena luar anggota ini tidak mempunyai hak atau mempunyai hak untuk mendapatkan SHU, sisa usaha, maka SHU yang akan terima oleh anggota ini akan menjadi lebih tinggi. Tapi manakala terjadi kemacetan, maka akan berisiko yang sangat besar bagi koperasi. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya lihat bahwa untuk tata kelola baik keuangan dan yang lainnya ini masih menggunakan semi digital. Saat ini mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita harus bertransformasi ke digital. Di ruangan ini ada tidak yang tidak menggunakan digital? Misalnya menggunakan WA, ada nggak yang tidak menggunakan media digital? Atau TikTok, atau Instagram, atau Facebook, ada tidak? Mana yang paling sepuh di sini? Ada nggak yang usia bapak aja pakai itu? Jadi mau tidak mau, bahwa salah satu program dari pemerintah pusat yang saat ini koperasi memiliki kementerian sendiri. Kalau kemarin gabung dengan UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan UMKM. Kalau sekarang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Kalau di Kabupaten Sumedang, saya melaksanakan 4 urusan kementerian. 1 urusan Kementerian Koperasi, yang kedua urusan Kementerian UMKM, yang ketiga urusan Kementerian Perdagangan. Ini kan pasar di bawah Kementerian Perdagangan. Yang keempat urusan Kementerian Perindustrian. Terkait dengan digitalisasi, karena ini tantangan atau challenge untuk pengurus, mau tidak mau kita sekarang harus bertransformasi, harus melakukan perubahan dari konvensional ke modern, dari manual ke digital. Gunanya apa? Salah satu yang paling kecil, misalnya untuk mendaftar menjadi anggota koperasi, kalau sudah tersedia adanya digitalisasi, Bapak Ibu tidak mesti harus datang ke kantor, tapi bisa dilayani di rumah, mendaftar secara online, kemudian validasinya baru nanti bisa secara offline. Online itu bukan on di sini, lain di sana. Pahamnya? Ongkong nges online, tapi anger we gitu. Dan ini tantangan buat kita semua untuk lebih tertib administrasi. Bahkan kalau nanti kedepannya sudah digital, Bapak Ibu karena ini konsumen bisa melayani juga selain usaha simpan pinjam, karena tadi ada penyewaan bor ya, kalau saya lihat laporan pertanggungjawabannya, ada juga penyediaan ATK, kemudian
percetakan. Ke depan mudah-mudahan bisa jadi optaker, misalnya menjadi distributor untuk salah satunya bahan pokok penting, misalnya minyak goreng. Nah, karena ini kan ngurus juga di perdagangan, nanti kita fasilitasi sehingga kalau koperasinya bisa menjadi misalnya distributor lah, ini bisa menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, bisa menstabilkan harga minyak. Sekarang minyak kita misalnya di pasar berapa sekarang Pak Cecep? Berapa minyak kita? 20. Di labelnya berapa? 15.700. Kalau misalnya jadi distributor koperasinya, maka harganya bisa ditekan. Misalnya ini kan lebih murah sih, harga tebus dengan harga jualnya bisa lebih murah. Nanti bisa menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi, maka akan stabil. Kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan harga yang murah, kemudian barangnya tersedia. Saya ucapkan terima kasih karena ini salah satu koperasi pedagang pasar yang sangat luar biasa, kemudian pengelolaannya sangat bagus, kemudian kooperasinya juga sehat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Itu mungkin yang dapat sampaikan karena sudah siang, nanti juga akan lanjut dengan acara pokoknya, cukup 10 menit ya. Saya harapkan yang tadi saya sampaikan dari mulai pengadministrasian aset, legalitas aset, kemudian pelaksanaan unit usaha simpan pinjamnya, kalau closed loop harus betul-betul laksanakan closed loop, kemudian agar nanti koperasinya bisa bergeser dari konvensional ke digital. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan hati bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah menyampaikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari tamu undangan yang lain. Barangkali ada sambutan. Tidak ada. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu pemberian simbolis kepada koperasi dari pihak Bank Rakyat Indonesia dalam rangka apresiasi kemitraan dari kedua belah pihak. Waktu dan tempat yang kami persilakan. Terima kasih kepada pihak Bank Rakyat Indonesia yang telah memberi apresiasi kepada koperasi. Untuk acara selanjutnya yaitu rehat selama 5 menit. Bagi para tamu kedinasan dipersilakan untuk beristirahat di lantai 2. Bagi yang ingin mengikuti jalannya acara dipersilakan.
ada penyerahan kenang-kenangan dari pihak bank untuk ketua badan pengawas, ketua perwakilan beserta ketua koperasi. Atur. Pak Kowo ke mana? Jadi ke depan. Oh, Pak itu Pak Presiden. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025, saya atas nama Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Sumedang, atas nama Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Sumedang dan juga Bupati Kabupaten Sumedang, melantik pengurus masa bakti tahun 2025 tahun depan di Koperasi Konsumen Pasar Wado, yaitu yang pertama Bapak Haji Aan Sulaiman sebagai ketua, yang kedua Saudari Imas Pupa sebagai sekretaris, dan yang ketiga Saudari Jana sebagai bendahara. Mudah-mudahan pengurus masa bakti tahun 2025 dapat melaksanakan tugas pokok fungsi sebagaimana yang kami utarakan tadi, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi Konsumen Pasar Wado. Dan kami juga berharap bahwa pengurus yang dilantik pada hari ini bisa dapat mensejahterakan para anggota dan juga bisa memberikan pelayanan prima terhadap para anggotanya. Amin. Dan juga kami berharap dengan hasil karya para pengurus yang dilantik pada ini bisa membangun dan mewujudkan Kopasado menjadi pelaku ekonomi kerakyatan yang tangguh, mandiri, profesional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ketua Dewan Koperasi ada pendiri Eskom MSI. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua dan Komite yang telah untuk acara selanjutnya.